Tradisi Ramadan di Lombok. Semarak budaya ramaikan bulan suci Ramadan. Dile Jojor, bebersinan dan ngaji Quran. Tradisi mana yang paling unik? Masyarakat Lombok juga menyebut tradisi ini sebagai penampahan. Tradisi ini ditandai dengan prosesi mandi seperti mandi besar atau mandi junub. Ini sebagai perantara untuk membersihkan diri baik secara lahir ataupun batin. Uniknya, dari masyarakat Lombok sendiri pelaksanaan tradisi bebersinan ini punya beberapa versi. Ada warga yang melakukan prosesi mandi di rumah mereka masing-masing. Ada juga yang mandi besar di danau atau sendang seperti Juben, Otak Kokok, Sendang Gile, atau Tete Batu. Bahkan ada juga warga Lombok yang melakukan prosesi penampahan ini dengan mandi di pantai baru membilasnya dengan air tawar. Mandi di pantai diyakini sebagai cara untuk meluruhkan segala jenis kesalahan dan dosa. Samudera lepas yang luas juga dipercaya bisa membawa pergi semua keburukan yang ada dalam diri seseorang. Setelah mandi di pantai, mereka akan melanjutkan dengan mandi dengan air tawar. Ini sih tujuannya untuk mensucikan diri sebelum masuk ke bulan Ramadan. Mungkin kapan-kapan kalau sedang merayakan Ramadan di Lombok, kamu bisa ikut merayakan tradisi ini guys. Seru pastinya. Umat Islam juga nggak lupa untuk melakukan ziarah kubur ke makam tokoh agama yang mereka segani. Menjelang Ramadan, umat Islam Lombok akan melakukan ziarah ke makam alim ulama atau tokoh agama yang disegani di sini. Misalnya makam Loang Balok, makam Batu Layar, atau makam Ketak Tuan Guru Lopan. Selain itu, umat Islam di sini juga akan melakukan aksi bermaaf-maafan dengan keluarga, kerabat, dan tetangga. Ini bertujuan untuk melebur kesalahan sebelum memasuki bulan puasa. Nah, baru setelah acara ziarah dan bermaaf-maafan ini selesai, umat Islam di sini bakal mengadakan pengajian atau zikir bersama. Istilah untuk kegiatan semacam ini adalah roah, dan biasanya dilakukan di masjid atau musola. Kadang ada juga loh yang mengadakan pengajian atau zikir di rumah warga dengan mengundang tokoh agama untuk datang ke rumah. Lombok Utara punya sebuah tradisi, ngaji Quran, untuk mengenang kehidupan Islam masa lalu di Sesaid. Di Lombok Utara ada sebuah masyarakat ada yang telah memeluk Islam sejak lama. Konon, Islam di sini telah diakulturasikan dengan budaya adat Lombok. Nah, setiap Ramadan datang, masyarakat adat Sesaid di Kecamatan Kayangan punya satu adat yang cukup unik. Di kampung yang 100% masyarakatnya Islam ini terdapat sebuah masjid kuno yang berdinding bambu dan beralas tanah. Masjid ini memang nggak dipakai untuk salat tarawih, tapi justru digunakan untuk adat ngaji Quran. Tradisi ngaji Quran diawali dengan membawa sebahu Al-Quran bertulis tangan dari Kampu menuju masjid kuno ini. Kampu adalah pusat pemerintahan desa adat Sesaid. Dalam tradisi ini, Al-Quran yang dibungkus dengan kain putih diarak menuju masjid dengan diiringi warganya. Dan uniknya, Al-Quran yang bersampul kulit unta ini nggak boleh didahului. Artinya semua warga harus mengiringi di belakang Quran, dan nggak boleh ada yang masuk terlebih dahulu sebelum kitab Al-Quran kuno tersebut masuk ke dalam masjid. 4 orang yang berhak membawa kitab suci ini adalah tokoh adat yang terdiri dari Jintaka, Mangkubumi, Penghulu dan Pemusangan. Prosesi ngaji Quran ini nantinya akan dilakukan sepanjang malam. Nah, selain untuk menyambut Ramadan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tradisi ini juga untuk sarana pengingat bagi generasi penerus Sesaid. Agar mereka tak lupa bagaimana sejarah masuknya Islam di Sesaid dan bagaimana dulu tradisi tetap dilakukan meski telah memeluk Islam. Oh ya, tahu nggak sih guys? Ternyata Al-Quran yang disimpan di kampung ini adalah kitab suci kuno yang bertulis tangan peninggalan dari abad ke-15. Sampulnya terbuat dari kulit unta, namun saat ini konon kondisinya sudah agak rusak. Jadi sekarang masyarakat adat Sesaid menggunakan kitab suci generasi kedua. Yang mana Al-Quran ini sudah dicetak mesin, tapi tetap menggunakan sampul kulit unta. Keren banget ya gengs. Masyarakat Lombok Barat juga nggak mau melewatkan kemeriahan Ramadan tanpa tradisi, Dile Jojor. Nggak kalah dari Lombok Utara, masyarakat Dusun Tenges-Enges, Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Lombok Barat juga punya tradisi yang unik. Yaitu tradisi, Dile Jojor.
Dalam tradisi ini masyarakat Lombok Barat di sini akan menyalakan dile jojor, sejenis obor yang berasal dari buah jamplung yang dibakar. Masyarakat setempat seringnya menyebut tradisi ini sebagai tradisi Maleman, karena memang dilakukan saat malam hari. Prosesi dile jojor diawali dengan membawa makanan berupa nasi dan lauk pauk ke masjid. Saat waktu berbuka datang, warga dan tokoh masyarakat akan menyantap bersama makanan tersebut, lalu salat maghrib bersama. Nah, baru setelah salat maghrib inilah obor dinyalakan. Pria, wanita dan anak-anak di kampung ini meletakkan dile jojor di setiap sudut rumah dan tempat pemakaman desa. Kampung yang tadinya gelap gulita pun menjadi terang karena cahaya dari obor ini. Tradisi Maleman ini dilakukan setiap malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Tradisi ini bukan tanpa tujuan. Dile jojor dilestarikan sebagai tradisi khas Ramadan di Lombok Barat agar masyarakatnya selalu terjaga di malam-malam terakhir Ramadan. Umat Islam menyebutnya sebagai malam Lailatul Qadar. Dengan adanya cahaya obor ini, diharapkan semua orang bisa terus terjaga dan terus beribadah agar mendapat nikmatnya malam Lailatul Qadar yang diyakini sebagai malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Semoga berkah Lailatul Qadar bisa didapat masyarakat Muslim di Lombok Barat. Amin. *****. Tradisi menyambut Ramadan di setiap daerah memang beragam. Tapi tujuan sebetulnya adalah satu, yaitu untuk memuliakan bulan Ramadan. Keberagaman tradisi ini menjadi bukti bahwa Indonesia emang kaya dan bisa hidup berdampingan dengan rukun meski punya perbedaan antara yang satu dan yang lainnya. Semoga berkah Ramadan bisa dirasakan oleh semua umat Islam dimanapun berada.